Salam, selamat pagi Bapak-Bapak, dimanapun Bapak-Bapak berada pada hari ini. Puji Tuhan, apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu ini Tuhan. Dan Surah Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Demikianlah bunyinya. Pelajaran tentang ketaatan dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataanku kepadamu. Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, Tuhan tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, berbunyinya, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tunggu, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Akan tetapi, apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah sini saya ambil topik adalah di tangan sang panjunan atau di tangan sang tukang periuk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saudara, hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang sangat kaya makna, sangat visual, dan sangat relevan bagi kehidupan wanita kita, yaitu Yeremia 18 ayat 1 sampai 11 ini, yang dikenal sebagai nubuatan di rumah tukang periuk, atau dalam bahasa modern disebut di rumah panjunan. Kata panjunan sering digunakan sebagai terjemahan dan padanan dari istilah tukang periuk atau bahasa sehari-hari untuk menggambarkan pengrajin. Nah, sebelum kita masuk ke isi dan pesan Tuhan yang sangat mendalam ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana Tuhan melihat hidup kita saat ini? Apakah Tuhan melihat hidup kita sebagai sebuah karya yang sedang dibentuk dengan indah? Ataukah Tuhan melihat kita sebagai bejana yang rusak, yang sudah tidak lagi sesuai dengan rencananya? Firman Tuhan dalam Yesaya 18 memberi kita jawaban yang jelas dan mengejutkan, tapi juga sangat penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih,
Mari kita mulai dari yang pertama tadi, mengatakan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada mereka, pada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu. Saudara-saudara, bisa perhatikan dengan baik-baik dari ayat ini. Tuhan tidak memanggil Yeremia untuk mendengarkan wahyunya di dalam bait Allah, tapi ibadah paling suci, tempat ibadah yang paling suci di Israel. Ia juga tidak memerintahkannya naik ke gunung seperti Musa. Sebaliknya, Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk. Mengapa Tuhan memilih tempat seperti itu? Karena Tuhan ingin berbicara melalui sebuah gambaran, sebuah metafora visual yang bisa dilihat, direnungkan, dan tidak mudah dilupakan. Ini bukan hanya pelajaran teologis, tapi ini adalah pelajaran kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita lihat, seorang tukang periuk adalah seorang seniman yang bekerja dengan tanah liat. Ia memiliki visi, ia punya keterampilan, ia tahu bentuk apa yang ingin ia ciptakan. Ia memutar roda, membasahi tangannya, menekan tanah liat, dan secara perlahan membentuk sebuah bejana. Namun dalam proses itu, kadang-kadang bejana tersebut rusak. Bukan karena tukang periuk itu gagal, tapi karena sifat tanah liat itu sendiri terlalu keras, tidak merata, dan tidak cukup basah. Tapi tukang periuk itu tidak membuang tanah liat. Ia memulainya kembali, membentuk ulang dengan kasih sayang dan ketekunan. Ia tidak menyerah pada tanah liat yang rusak. Ia tetap ingin menciptakan sesuatu yang baik. Itulah gambaran Allah dengan kita. Lalu pelajaran apa yang kita bisa lihat di sini, saudara-saudara? Melalui kisah Yeremia ini, Tuhan ingin menyampaikan pesan besar kepada setiap kita. Pesan yang akan kita gali lebih dalam khotbah ini. Ada 4 pesan nanti akan kita, ada 5 pesan yang akan kita nanti pelajari dari khotbah hari ini. Yaitu pertama adalah Tuhan adalah Panjunan Agung atau tukang periuk agung. Ia punya rencana dan kuasa atas hidup kita. Kedua, kita adalah tanah liat. Tanah liat itu rapuh, bisa dibentuk dan bisa juga rusak. 3, Tuhan tidak menyerah pada kita. Walau kita rusak oleh dosa, Ia ingin membentuk kita kembali. 4, pertobatan menentukan masa depan kita. Bukan takdir yang menentukan, tapi respons kita terhadap Tuhan. 5, waktu pertobatan tidak selamanya ada. Tanah liat bisa mengeras, bejana bisa pecah, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Mengapa pesan ini begitu penting bagi kita hari ini, saudara-saudara terkasih? Karena dunia tempat kita hidup sekarang penuh dengan orang-orang yang kehilangan arah hidup. Penuh dengan orang-orang yang merasa rusak oleh masa lalu. Penuh dengan orang-orang yang terjebak dengan dosa dan kebiasaan buruk. Penuh dengan orang-orang yang merasa Tuhan sudah menyerah pada mereka. Dan juga kita penuh dengan orang-orang yang hidup dalam keagamaan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Pesan Yeremia 18 ini jelas, saudara-saudara. Selama engkau masih di tangan Tuhan, engkau masih bisa dibentuk. Selama roda masih berputar, masih ada harapan untuk pertobatan dan pemulihan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan tidak hanya berbicara kepada kita melalui kata-kata, tetapi juga melalui gambaran yang hidup, yaitu tangan liat dan tangan tukang periuk. Mari kita siapkan hati. Bukan sebagai orang yang merasa sudah jadi bejana sempurna, tapi sebagai tanah liat yang berkata, Tuhan, bentuklah.
Saudara-saudara, ajakan memasuki firman Tuhan hari ini adalah marilah kita buka telinga dan hati kita. Hari ini kita akan merenungkan dengan sangat mendalam bagaimana Tuhan membentuk kita, bagaimana Tuhan menegur kita, bagaimana Tuhan mengulang kita kembali, dan bagaimana Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dibentuk ulang oleh kasih-Nya. Apakah saudara-saudara siap dibentuk oleh Tuhan hari ini? Apakah bapak-bapak dan ibu bersedia menjadi bejana baru yang layak di hadapannya? Jika iya, mari kita lanjutkan ke bagian ini, saudara-saudara. Izinkan Tuhan berbicara lebih dalam lagi ke hati saudara-saudara. Karena siapa tahu hari ini adalah hari pembentukan ulang dalam hidup saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu. Tuhan, bentuklah aku. Aku tidak mau mengeras. Aku tidak mau dipecahkan. Aku ingin dibentuk ulang menjadi bejana yang indah, kudus, dan berguna bagi kerajaan-Mu. Saudara-saudara, di ayat 6 ini kita bisa baca, di Yeremia 6 ini mengatakan, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara, dikatakan, masakah aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Artinya sini, saudara-saudara, dalam dunia kuno, tukang periuk atau panjuna adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ia menciptakan wadah untuk air, makanan, penyimpanan, bahkan untuk upacara keagamaan. Tanah liat yang tak terbentuk, yang tak berbentuk, bisa diubah menjadi bejana yang berguna. Semua proses ini dikendalikan sepenuhnya oleh tangan tukang periuk atau tangan panjang. Tuhan menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan suatu kebenaran penting bahwa Dia adalah tukang periuk dan kita adalah tanah liatnya. Tuhan adalah sang pencipta, bukan cipta. Tuhan adalah sang pembentuk, bukan yang dibentuk. Tuhan adalah penguasa atas proses, penguasa atas bentuk dan hasil ini. Saudara-saudara, di ayat ini juga dikatakan bahwa kedaulatan Tuhan bukan seperti tirani kejam, melainkan seperti seniman yang penuh kasih dan kesabaran. Ia tidak membentuk bejana untuk kehancuran, melainkan untuk kemuliaan, kebaikan, dan juga tujuan kekal. Saudara-saudara mungkin seringkali mencoba mengendalikan hidup sendiri. Tapi hanya ketika kita menyerah dalam tangan sang tukang periuk, hidup kita mulai mendapatkan bentuk ilahi. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat bahwa dari karakteristik tanah liat ini, apa yang kita bisa pelajari dari karakteristik tanah liat ini? Bahwa ada 3 hal yang kita bisa lihat karakteristik tanah liat. Satu adalah tidak memiliki bentuk sendiri. Artinya, ia membutuhkan tangan sang pembentuk. Kedua, rentan rusak. Artinya, tekstur yang tidak rata atau kekerasan akan menyebabkan kegagalan. Ketiga, bisa dibentuk ulang. Jika tetap lunak, tanah liat dapat diperbaiki. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membentuk hidup sendiri dengan sempurna. Kita sering mengalami kehancuran karena dosa, trauma, atau pilihan yang salah. Tapi jika kita tetap lembut di tangannya, kita bisa dibentuk ulang. Lalu proses yang kita pelajari di sini ada 4 hal. Tanah liat tadi prosesnya adalah pertama, kalau kita bayangkan sebagai tukang periuk, itu tanah liat itu sering kita bisa lihat apa? Pertama adalah diulut, diputar, ditekan, dipanggang dalam panas. Begitu pula proses Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Firman Tuhan menegur dan membentuk.
Ada penderitaan yang mengikis kesombongan. Roh Kudus mengarahkan dan juga menguatkan. Apa yang kita bisa renungkan sini, saudara-saudara, bahwa mungkin saudara-saudara sedang dalam masa diuleti, dibentuk. Saudara-saudara, jangan terus. Itu berarti Tuhan sedang bekerja. Saudara-saudara, di ayat 4 kita baca, saudara-saudara, Yeremia 18:4 mengatakan, jika bejana yang sedang dibentuk dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Apabila bejana rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Saudara-saudara, tentu bejana itu adalah bejana rusak adalah gambaran kita semua. Di mana bejana rusak, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita bisa baca di Roma 3 ayat 23. Tidak ada yang benar, tidak ada yang utuh. Kita ada juga adalah ketika kita mencoba membentuk diri sendiri, pasti kita gagal. Kita semua adalah bejana yang rusak. Tapi kabar baiknya adalah disebutkan di situ adalah kasih karunia tidak membuang bejana rusak. Artinya Tuhan tidak membuang hidup yang rusak. Dia memulainya kembali. Tuhan tidak frustasi dengan kegagalan. Dia sabar untuk membentuk ulang. Tuhan tidak melihat kerusakan Bapak dan Ibu saudara-saudara sebagai akhir. Dia melihat potensi kemuliaan. Saudara-saudara, yang kita bisa lihat di sini adalah seberapa pun rusak hidup saudara-saudara, Bapak dan Ibu di tangan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu bisa dibentuk ulang. Di ayat 4 mengatakan demikian tadi. Tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya yang baik. Artinya di sini bahwa ada pemulihan, yaitu dimulai dengan kesediaan untuk dibentuk ulang. Yaitu adalah proses ini memerlukan penyerahan total. Tuhan tidak bisa membentuk hati yang keras. Ia tidak bisa menyembuhkan orang yang tidak mau diobati. Di sini juga diajarkan bahwa Tuhan menentukan bentuk baru menurut pandangannya. Artinya bukan menurut kemauan kita, bukan menurut harapan dunia, tetapi menurut apa yang baik di mata Tuhan. Mungkin bentuk yang Tuhan inginkan berbeda dari yang kita impikan. Tapi saudara-saudara percaya bahwa bentuk itu adalah yang terbaik. Saudara-saudara, untuk itu berhentilah berkata, Tuhan, bentuk aku seperti si A atau si B. Mulailah berkata, Tuhan, bentuk aku sesuai kehendakmu. Di ayat 8 disebutkan bahwa akan tetapi apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Saudara-saudara di sini mengatakan bahwa ada pertobatan membuka jalan pemulihan. Saudara-saudara, tanpa pertobatan, tanah liat menjadi keras. Tanpa pertobatan, proses pembentukan menjadi gagal. Tanpa pertobatan, satu-satunya jalan adalah penghancuran. Nah, di sini kita bisa baca di Yeremia 19 ini sangat keras sekali, saudara-saudara. Tapi jika kita bertobat, Tuhan membatalkan rencana penghukuman. Jika kita bertobat, Tuhan memulai ulang. Jika kita bertobat, kita dibentuk menjadi bejana baru. Dua adalah pertobatan, bukan hanya emosi, tapi tindakan. Artinya adalah berbalik dari kejahatan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kehidupan lama, lalu mengikuti kehendak Tuhan dengan sesungguhnya. Artinya, saudara-saudara, kita bisa renungkan bahwa hari ini
Tuhan tidak menunggu kehebatan bapak-bapak dan ibu, kehebatan saudara-saudara. Ia menunggu pertobatan bapak dan ibu, menunggu pertobatan saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yeremia tidak hanya berbicara kepada individu, ia berbicara kepada seluruh bangsa. Kita bisa baca di ayat 11 mengatakan demikian. Sebab itu, katakanlah kepada Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Saudara-saudara, ada kita bagi dalam ayat ini ada 3 hal yang kita bagi, yaitu bagi pribadi. Bagi pribadi mengatakan jangan bangga dengan kondisi spiritual bapak-bapak dari tempat ini. Tapi tanyakanlah, apakah bapak-bapak dan ibu masih bisa dibentuk? Apakah hidup kita sudah menyerah sepenuhnya di atas roda Tuhan? Yang kedua, bagi gereja juga dikatakan bahwa di sini juga dikatakan dalam firman Tuhan ini, buat gereja harus membuka diri untuk dibentuk ulang juga, yaitu dalam budaya pelayanan, dalam relasi antara anggota, maupun dalam kesetiaan kepada firman. Buat bangsa juga disebutkan di ayat ini bahwa bangsa yang keras hati akan dihancurkan, bangsa yang bertobat akan ditinggikan. Oleh karena itu, kita harus berdoa dan bertindak sebagai umat perjanjian, memohon pemulihan nasional. Saudara-saudara, di 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, gereja dan bangsa dibentuk ulang ketika umatnya merendahkan diri, berdoa, dan bertobat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita merenungkan dengan mendalam firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1-11 ini, kita menyadari bahwa hidup kita bukan soal kontrol kita atas masa depan, bukan soal pencapaian kita yang hebat, tapi soal apakah kita bersedia dibentuk oleh Tuhan atau tidak. Hidup kita seperti tanah liat. Tanah liat tidak berguna tanpa pembentuk. Tanah liat tidak indah tanpa sentuhan sang seniman. Dan tanah liat tidak bisa memilih bentuknya sendiri. Tapi ketika ia pasrah di tangan yang tepat, ia bisa menjadi bejana kemuliaan. Begitu pula kita, saudara-saudara. Ketika hidup kita sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, Dia akan membentuk kita. Bukan hanya menjadi orang yang baik, tetapi menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, peringatan ilahi tentang tanah liat bisa mengeras. Oleh karena itu, jangan abaikan peringatan dalam Yeremia 18. Bejana yang rusak masih bisa dibentuk ulang, tetapi tanah liat yang keras tidak bisa dibentuk. Tuhan berkata, Yeremia 18:11 mengatakan bahwa aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu. Ini bukan karena Tuhan membenci, melainkan karena manusia menolak untuk dibentuk ulang. Jangan lupa bertobat. Jangan keraskan hati bapak-bapak dan ibu. Jangan menunda penyerahan. Dan pembentukan tidak akan selalu tersedia. Saudara-saudara terkasih dalam, apakah hari ini saudara-saudara bersedia berkata kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku adalah tanah liat. Aku tahu hidupku belum sempurna, tapi aku percaya di tangan-Mu. Aku bisa menjadi bejana kemuliaan. Bentuklah aku bersama. Inilah doa yang paling penting. Bukan hanya untuk hari ini, saudara-saudara, tetapi untuk seluruh perjalanan iman saudara-saudara dan kita semua. Lalu, saudara-saudara, dari firman saat ini,
poin-poin apa yang kita pelajari? Ada 7 poin yang kita pelajari, kita bisa rangkum. Yaitu pertama adalah Tuhan adalah panjunan atau tukang periuk yang berdaulat. Allah punya otoritas penuh atas hidup manusia. Dia bukan Tuhan yang jauh, melainkan Tuhan yang aktif membentuk dan membentuk ulang. Yang kedua, kita adalah tanah liat yang rapuh namun berpotensi. Tanah liat tidak berguna tanpa tangan panjunan atau tanpa tangan tukang periuk. Kita tidak bisa membentuk hidup kita sendiri. Kita perlu menyerah kepada proses Tuhan. Ketiga, bejana rusak masih bisa dibentuk ulang. Meskipun hidupmu pernah hancur, pernah gagal, atau berdosa, di tangan Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu, belum selesai. Dia masih bisa memulai kembali. Keempat, pertobatan adalah kunci transformasi. Yaitu, rencana Tuhan bisa berubah berdasarkan sikap kita. Sikap kita bertobat, Tuhan membatalkan penghukuman dan menggantikannya dengan pemulihan. Yang kelima, waktu anugerah tidak selamanya ada. Tanah liat yang dibiarkan terlalu lama akan moras. Oleh karena itu, jangan tunda bertobat. Jangan abaikan panggilan itu. Keenam, gereja dan bangsa juga sedang dibentuk. Tuhan tidak hanya membentuk individu, tapi juga gereja dan juga bangsa. Kita perlu membuka diri sebagai komunitas untuk dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Yang ketujuh, tujuan akhir pembentukan adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan membentuk kita bukan untuk kenyamanan pribadi, tapi untuk menjadi bejana yang memuliakan namanya dan berguna bagi pekerjaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini Bapak-bapak dan Ibu belum selesai. Kita, Bapak-bapak dan Ibu juga belum dibuang. Selama Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara masih di tangan Tuhan, saudara-saudara masih bisa dibentuk. Jadilah tanah liat yang bersah. Dan Tuhan akan membentuk hidup saudara-saudara menjadi bejana kemuliaan yang tidak ternilai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi bejana tanah liat yang sesuai dengan perbuatan-Mu Tuhan. Jadikan kami supaya kami bentuk menjadi orang yang menuju kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Kami selalu berserah dalam kemuliaan-Mu. Walaupun kami terkadang Tuhan jauh dalam kehidupan kami, tapi bentuklah kami Tuhan dalam kehidupan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.